Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Utsman bin Affan adalah nama salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu termasyhur. Hidupnya pun dipenuhi kisah-kisah yang menarik untuk diketahui. Ia juga merupakan orang yang digelari dengan sebutan Zunnurain. Selain termasuk dalam deretan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan juga pernah menjabat sebagai khalifah. Ia merupakan salah seorang yang bergelar Khulafaur Rasyidin bersama dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Sekilas tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi di wilayah Taif, Arab. Ia adalah putra dari Affan bin Abi al-Ash dan Arwa binti Quraiz. Ia lahir dari keluarga kaya, lagi berpengaruh di Mekah. Ia merupakan putra terpandang dalam tata sosial Bani Umayyah. Sejak kecil, dirinya ditempa dengan pendidikan yang baik, hingga menjadi seorang yang pandai membaca dan menulis. Tak hanya itu, Utsman muda juga dikenal mempunyai akhlak mulia, sopan, pemalu, dan bersih jiwanya. Sosoknya rupawan, lembut, berperawakan sedang, berambut lebat, berkulit sawo matang, dan berjenggot lebat. Az-Zuhri menambahkan bahwa Utsman juga memiliki bentuk mulut yang bagus, bahu bidang, dahi lebar, dan dua telapak kaki lebar. Utsman termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, atau golongan yang pertama-tama masuk Islam. Orang yang memiliki peran besar dalam mengislamkan Utsman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa awal dakwah Islam, orang-orang Quraisy menyiksa para pengikut Muhammad di Mekah, termasuk Utsman bin Affan. Dikabarkan bahwa ia disiksa oleh pamannya sendiri dari Bani Umayyah. Namun, hal tersebut sama sekali tidak menggoyahkan keteguhan hati Utsman dalam memeluk agama Islam. Berhubung tekanan dan siksaan yang dilancarkan kaum kafir Quraisy semakin berat, Utsman bin Affan bersama-sama dengan para sahabat lainnya hijrah menuju Habasyah. Di wilayah Ethiopia tersebut, Raja Najasyi memberikan suaka untuk orang-orang Muslim dengan adil dan bijak. Adapun ketika hijrah ke Madinah, Utsman bersama istrinya, Ruqayyah, termasuk dalam rombongan yang ketiga. Di Madinah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman dipersaudarakan dengan Aus bin Thabit dari Bani Najjar. Sebelum Umar bin Khattab wafat ditikam Abu Lu'lu'ah, ia sempat mengajukan nama 6 orang calon untuk dijadikan penerusnya kepada Majelis Syura. Keenamnya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Umar. Usai Umar wafat, Majelis Syura berkumpul untuk membahas penerus khalifah umat Islam. Ringkasnya, Utsman bin Affan kemudian yang terpilih dan dibayat pertama kali oleh Abdurrahman bin Auf. Hasil musyawarah Dewan Syura kemudian menyatakan sepakat untuk memilih Utsman pada 3 Muharram 24 Hijriah. Usai dibayat, Utsman berpidato di depan kaum muslimin. Isi pidatonya berbeda dibandingkan 2 khalifah sebelumnya yang berisikan visi politik. Utsman lebih memilih pidato dengan fokus utama nasihat kehidupan bagi umat Islam. Selama memerintah, Utsman telah melakukan banyak hal. Di antaranya adalah melebarkan Masjid Nabawi, memperluas wilayah kekuasaan Islam, seperti menaklukkan Hisrof, Kabul, Ghazna, Balkh, dan Turkistan, membangun angkatan laut, hingga melakukan kodifikasi Al-Quran. Zu'an-Nurain, pemilik 2 cahaya, adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia menikahi 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ia menikahi Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah meninggal, ia menikahi Ummu Kultsum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Seandainya kami memiliki 3 putri, niscaya kami akan menikahkan dia dengan Anda." Utsman bin Affan terkenal sebagai pribadi yang pemalu. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur terlentang dengan kedua betis terbuka, Abu Bakar dan Umar meminta izin masuk, dan Rasulullah tetap dalam posisi tersebut. Namun, ketika Utsman meminta izin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menutup betisnya sambil berkata, "Bagaimana aku tidak merasa malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim. Selain itu,
Utsman juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Pada Perang Al-Asrah, ia menanggung semua perlengkapan separuh pasukan Muslim. Ia mendermakan 300 ekor onta, 50 ekor kuda beserta perlengkapannya, serta 1000 dinar yang diberikan langsung di hadapan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakannya. Mudah-mudahan setelah ini, Utsman melakukan lebih banyak lagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Utsman sangat takut terhadap azab Allah. Ia pernah berkata, "Seandainya aku berada di antara surga dan neraka, lalu aku tidak tahu kemana aku akan disuruh masuk, maka aku akan memilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana aku akan dimasukkan." Rasulullah pernah memberitakan bahwa Utsman akan masuk surga dan akan menghadapi fitnah serta terbunuh secara zalim. Utsman senantiasa bermunajat kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bersabar menghadapi fitnah tersebut. Utsman berjasa dalam menyempurnakan pengumpulan Al-Quran. Ia menghimpun umat untuk menggunakan mushaf yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar, lalu memerintahkan penyalinan mushaf tersebut dan membagikannya ke berbagai daerah. Semua mushaf lainnya dibakar. Pada masa pemerintahannya, Utsman membuat perubahan besar. Ia adalah orang pertama yang memperluas bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ia juga membangun pangkalan angkatan laut, membentuk kepolisian negara, serta mendirikan gedung peradilan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, sidang peradilan masih dilaksanakan di masjid. Utsman juga yang pertama kali mendahulukan khutbah dalam salat Id dan menambah adzan pada salat Jumat. Ia juga meriwayatkan 146 hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan rumah tangganya, Utsman menikahi 8 wanita. 4 di antaranya meninggal dunia. Mereka adalah Fakhita, Ummu Banin, Ramlah, dan Nailah. Utsman memiliki 17 orang anak, 9 di antaranya laki-laki dan 8 perempuan. Ketika mendengar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan putrinya, Ruqayyah, dengan putra pamannya, putra Abu Lahab, Utsman bin Affan sangat menyayangkan hal tersebut. Ia merasa tidak dapat mendahului untuk menikahi Ruqayyah dan tidak mendapatkan perilaku mulia serta keluarga yang terhormat tersebut. Utsman bin Affan pulang dengan perasaan sedih. Di rumah bibinya, Sa'dah binti Quraish, seorang wanita tua yang bijaksana dan teguh. Bibi itu menghibur Utsman dengan kabar gembira tentang munculnya seorang nabi yang akan menghapus penyembahan berhala dan mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga mendorong Utsman untuk mengikuti ajaran nabi tersebut dan memberitahu bahwa Utsman akan memperoleh keberuntungan jika mengikuti jalan tersebut. Utsman kemudian menceritakan apa yang dia katakan bibinya kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, wahai Utsman, bibimu benar. Engkau adalah seorang yang cerdas dan teguh. Kebenaran tidak akan tersembunyi darimu." Abu Bakar kemudian bertanya, "Apa pendapatmu tentang berhala-berhala yang kita sembah? Bukankah mereka hanya batu yang tidak bisa mendengar atau melihat?" Utsman menjawab, "Benar." Abu Bakar melanjutkan, "Memang, apa yang dikatakan bibimu itu benar. Allah telah mengutus seorang nabi yang membawa petunjuk dan kebenaran." Utsman pun bertanya, "Siapakah dia?" Abu Bakar menjawab, "Nabi itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib." Utsman terkejut. "Apakah dia orang yang jujur dan terpercaya itu?" tanya Utsman. "Benar, dialah orangnya," jawab Abu Bakar. Utsman kemudian bertanya, "Maukah engkau menemani aku untuk menemui nabi itu?" Abu Bakar menjawab, "Tentu." Keduanya pun pergi untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertemu dengan Utsman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Utsman, ikutilah seruan Allah. Aku adalah utusan Allah untuk kalian dan seluruh umat manusia." Ketika tangan kanan Utsman bersalaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar sabda beliau, hati Utsman merasakan kedamaian dan keyakinan penuh terhadap risalah yang disampaikan. Kemudian Utsman pun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sifat baik, keutamaan yang melimpah, dan ragam perilaku terpuji kepada Utsman bin Affan, sang pemilik dua cahaya. Ia adalah sosok yang penuh dengan kebaikan dan kehormatan, baik sebelum
maupun sesudah memeluk Islam. Aku adalah khalifah ketiga dalam Islam. Aku menyiapkan Jais al-Usrah, pasukan dalam keadaan sulit. Aku menghimpun Al-Quran di masa Rasulullah. Aku dipercaya Rasulullah untuk menikah dengan salah seorang putrinya, Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal, aku dinikahkan lagi dengan putrinya yang lain, Ummu Kultsum. Aku tidak menumpuk harta, aku tidak berdusta. Tak pernah kusentuh kemaluanku dengan tangan kanan. Sejak aku berbaiat kepada Rasulullah, setiap hari Jumat, kubebaskan seorang budak. Hingga ketika aku tak memiliki lagi budak, aku membeli budak untuk dibebaskan, dan aku tidak berzina, baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Semua keistimewaan ini ia raih berkat kebaikan akhlak, pekerti luhur, dan perilaku terpuji yang dimilikinya. Para sahabat pun berlomba-lomba ingin meraih kedudukan yang sama, namun Utsman lebih dahulu meraihnya. Keistimewaan lain yang tak terbantahkan adalah bahwa Utsman bin Affan mendapat pengakuan sebagai Muslim terbaik ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Bagi kami, di zaman Rasulullah, tidak seorang pun yang menandingi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman." Para sahabat Rasulullah bersumpah untuk tidak membeda-bedakan mereka satu sama lain. Salah satu prestasi terbaik Utsman ibn Affan adalah menyatukan gaya bacaan, qiraah, Al-Quran semua umat Islam. Ia menyusun mushaf Al-Quran sesuai dengan bacaan yang didasarkan Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati Utsman bin Affan sebagai Al-Shadiq, kawan, dan Al-Syahid, syahid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas sebuah gunung batu bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, dan Zubair, tiba-tiba gunung batu itu berguncang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenanglah, karena di sisi kalian ada Nabi, Syadiq, dan Syahid." Kisah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kisah bermula ketika Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq merencanakan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan yang melaksanakan pembunuhannya adalah Aswadan bin Hamrab, Al-Ghafiqi, dan Sudan bin Hamram. Malam itu, ketika Muhammad bin Abu Bakar bersama kedua temannya memanjat dinding belakang rumah Khalifah Utsman bin Affan. Saat Khalifah sedang membaca Al-Quran yang ditemani oleh istrinya bernama Nailah. Sesudah berhasil menyusup masuk ke kamar Khalifah, mereka segera menyergap Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar memulai pertama dengan memegang janggut Khalifah sambil berkata, "Hah Naksal, Allah telah menghinamu." Utsman sempat membalas omongannya, "Saya bukan Naksal, tetapi saya hamba Allah Amirul Mukminin." Muhammad bin Abu Bakar tetap saja merenggut janggut Utsman bin Affan sambil berkata, "Muawiyah tidak akan dapat menolong Anda. Begitu juga Abdullah bin Amir dan surat-suratmu itu." Utsman bin Affan pun berkata, "Lepaskanlah janggutku. Ayahmu pun tidak akan memperlakukan aku seperti yang kamu lakukan ini. Kalau ayahmu melihat perbuatanmu, ia pun tidak akan setuju." Muhammad bin Abu Bakar menjawab, "Saya tidak ingin menggenggam, janggutmu lebih keras lagi." Utsman menjawab dengan sabar dan tabah, "Atas perbuatanmu ini saya meminta pertolongan Allah, dan kepadanya aku berlindung." Mendengar ucapan Utsman, hati Muhammad bin Abu Bakar terharu, cair, dan luluh. Tanpa disadari, tangan yang sedang memegang erat janggut memutih itu mengendor perlahan-lahan dan lepaslah. Tetapi malangnya, dua orang teman Muhammad yang turut masuk menyerbu tidak dapat menguasai hatinya masing-masing. Kemudian salah satu dari mereka mengangkat anak panah dan menghunjamkannya pangkal telinga Utsman sampai tembus ke tenggorokan, lalu menghantamnya dengan pedang. Utsman bermaksud hendak menangkis pedang itu dengan tangannya sampai tangannya putus. Begitu juga dengan istrinya Nailah. Jarinya terputus ketika ia menelungkup kepada suaminya, hendak mengambil pedang itu dengan tangannya. Kemudian, Utsman dihantam pada bagian rusuknya, sehingga ia jatuh tersungkur. Seketika itu juga Utsman gugur. Nailah yang menyaksikan peristiwa itu berteriak dan menjerit-jerit histeris. Bersamaan dengan melesatnya tiga orang pemuda itu, lari melompat jendela. Nailah terus-menerus menjerit, "Amirul Mukminin terbunuh! Amirul Mukminin terbunuh!" Segera setelah mendengar berita tentang terbunuhnya Khalifah Utsman,
Ali bin Abi Thalib masuk menuju ke kamar Utsman. Duka hatinya yang mendalam terpancar terang sekali. Peristiwa pembunuhan Utsman tersebut terjadi pada tanggal 18 bulan Zulhijjah, tahun 35 Hijriah, yaitu waktu Khalifah Utsman genap berusia 82 tahun. Setelah menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, ia dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Alasan munculnya kudeta terhadap pemerintahan Utsman bin Affan dijelaskan mengenai seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah yang menjadi sebab kudeta terjadi. Abdullah bin Sabah berpura-pura masuk Islam dan pergi ke daerah Mesir untuk menyebarkan pemikiran dan propagandanya sendiri kepada masyarakat di sana. Ia mengatakan, "Bukankah Isa bin Maryam akan kembali ke dunia?" Jawab orang itu, "Ya." Ia berkata lagi, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari Isa. Apakah kamu mengingkari bahwa beliau akan kembali ke dunia, sementara beliau lebih mulia daripada Isa bin Maryam?" Kemudian ia berkata, beliau telah memberikan wasiatnya kepada Ali bin Abi Thalib, Muhammad Nabi terakhir, dan Ali penerima wasiat yang terakhir. Lanjutnya, berarti Ali lebih berhak untuk menjabat sebagai khalifah daripada Utsman bin Affan. Dan Utsman telah merampas hak yang bukan miliknya. Maka, mulailah orang-orang mengingkari kepemimpinan Utsman bin Affan. Demikianlah sejarahnya, Khalifah Utsman bin Affan syahid di rumahnya ketika sedang membaca Al-Quran bersama istri tercinta. Beliau pun dikuburkan di kota yang sama dengan tempat tinggalnya, yakni kota Madinah. Jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang. Amin ya Rabbal Alamin.